sana. Hari ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan berjudul Merebut Kembali Tubuh, Politik, Otoritas, dan Teologi Tubuh Perempuan. Ini bukan mau diskriminasikan tubuh yang lain, tetapi saya mau fokus untuk kali ini kepada tubuh perempuan. Tema ini adalah refleksi dari perjalanan akademik dan spiritual saya, sebuah pergumulan panjang dalam memahami bagaimana tubuh perempuan menjadi arena kekuasaan dan bagaimana teologi dapat mengembalikan martabat perempuan sebagai gambar Allah. Politik tubuh perempuan dalam bayang-bayang kekuasaan. Sejak awal peradaban, tubuh perempuan kerap menjadi objek regulasi sosial. Ada tradisi, hukum, bahkan tafsir agama seringkali mengatur tubuh perempuan atas dasar kepentingan laki-laki atau struktur sosial tertentu. Tubuh perempuan dikontrol, siapa yang boleh menyentuhnya, kapan ia harus melahirkan, bagaimana ia berpakaian, bahkan apa yang boleh ia rasakan. Perempuan tidak punya hak atas tubuhnya selain bernafas. Kontrol ini berlangsung berabad-abad hingga akhirnya dianggap wajar dan natural. Tidak heran bila kekerasan pun baik fisik, seksual maupun simbolik seringkali dianggap sebagai hal biasa, wajar, bahkan bagian dari pendidikan. Praktek-praktek seperti kawin paksa, kawin tangkap, perkawinan dini, dan juga mutilasi genital, keperawanan atau normalisasi KDRT menunjukkan betapa tubuh perempuan diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diambil, diatur, atau diperdagangkan. Yang lebih menyedihkan lagi, perempuan kerap diyakinkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kesucian, bahwa diam adalah kebajikan, dan bahwa tubuh mereka adalah sumber masalah yang tidak jarang disetujui dan dipertahankan oleh perempuan sendiri. Dalam narasi seperti ini, perempuan bukan lagi subjek, melainkan objek yang dibungkam. Budaya dipahami sebagai salah satu arena paling kuat dalam memproduksi, mempertahankan, dan melegitimasi kontrol atas tubuh perempuan. Dalam budaya patriarkal, perempuan diajarkan untuk mengalah, memelihara kesabaran, menjaga nama baik keluarga, dan memikul beban moralitas sosial. Sebaliknya, laki-laki dibentuk sebagai subjek dominan, penentu keputusan, pemilik otoritas, pemegang kuasa. Penguasaan atas tubuh perempuan didasari pemahaman bahwa tubuh perempuan lemah dan laki-laki seringkali memanfaatkan kelemahan tubuh perempuan untuk menunjukkan dominasinya. Ketidakpatuhan perempuan terhadap norma dan budaya sering menimbulkan stigma, sanksi moral, dan bahkan kekerasan. Ada banyak kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, seperti tradisi pemotongan jari tangan perempuan di suku Dani, tradisi sifon di suku Atoin Meto Timor, dan praktek perhambaan secara khusus hamba perempuan di Sumba, yang tubuh dan seksualitasnya berada di bawah kendali dan kuasa tuannya. Praktek mas kawin atau belis sinamot juga dapat menjadi mekanisme yang memperkuat relasi kepemilikan laki-laki atas tubuh perempuan. Ketika perempuan dibayar melalui mas kawin atau belis, persepsi yang muncul adalah bahwa tubuh perempuan sepenuhnya berada dalam otoritas suami, sehingga ia harus tunduk pada kebutuhan seksual dan domestik tanpa ruang bagi otonomi. Ajaran dan otoritas keagamaan merupakan salah satu sumber paling berpengaruh dalam pembentukan makna sosial dan regulasi terhadap tubuh perempuan. Dalam banyak tradisi keagamaan, penafsiran atas teks suci dan praktek ritual telah menghasilkan konstruksi teologis yang menempatkan tubuh perempuan sebagai situs moralitas dan kesucian. Melalui justifikasi doktrinal ini, agama sering menyediakan legitimasi ideologis bagi pengaturan tubuh perempuan, baik melalui aturan berpakaian, regulasi reproduksi, maupun penetapan perilaku yang dianggap sesuai bagi perempuan. Pengaturan tersebut tidak hanya bersifat individual,
tetapi dilembagakan secara struktural melalui institusi keagamaan yang memiliki otoritas sosial dan simbolik. Dalam sejumlah tradisi keagamaan, tubuh perempuan dikaitkan dengan konsep najis, kotor, berbahaya, atau liar, khususnya dalam konteks menstruasi, seksualitas, dan reproduksi. Narasi teologis seperti kisah Hawa sebagai penyebab kejatuhan manusia digunakan untuk menempatkan perempuan sebagai sumber godaan moral bagi laki-laki. Hal ini memperkuat pandangan bahwa tubuh perempuan perlu diawasi atau dikendalikan demi menjaga kesalehan komunitas. Meskipun terdapat gerakan resistensi yang berkembang dari kalangan perempuan, terutama melalui hermeneutika feminis, struktur otoritas keagamaan tetap mendominasi melalui lembaga formal, ritual, dan interpretasi tekstual yang dijaga oleh aktor-aktor laki-laki. Melalui interpretasi teks suci, perempuan dikontrol tubuhnya dalam keluarga dan masyarakat, sementara laki-laki memanfaatkan legitimasi religius tersebut untuk memperkuat otoritas patriarkal atau tubuh perempuan. Tentu bukan semua laki-laki ya. Tubuh perempuan juga menjadi komoditas penting dalam mekanisme ekonomi politik global. Hal ini tampak dalam maraknya praktek perdagangan perempuan dan eksploitasi buruh migran perempuan. Buruh migran perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, penyiksaan fisik, pemaksaan kerja, pengurungan, penahanan identitas, hingga kematian. Ekonomi tubuh perempuan juga bekerja melalui industri kecantikan, media sosial, komersialisasi tubuh, serta standar-standar kecantikan yang tidak manusiawi, membawa perempuan ke dalam bentuk kekerasan yang lebih halus namun mematikan, yaitu kekerasan simbolik. Tubuh perempuan menjadi komoditas yang dijual, ditampilkan, dihakimi, dievaluasi, disuruh berubah, diperintahkan untuk ideal, namun tidak pernah dianggap milik perempuan itu sendiri. Berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, hampir setiap hari media memberitakan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, mulai dari pemukulan, pembunuhan, hingga mutilasi yang dilakukan baik oleh relasi dekat, seperti suami atau pasangan, maupun oleh pelaku yang tidak dikenal. Sejumlah kasus yang mencuat ke publik seperti kasus wanita dalam koper di Cikarang, mutilasi perempuan di Ciamis, serta kasus perempuan yang dibunuh karena mengigau di Minahasa Selatan telah dikategorikan sebagai bentuk femisida. Femisida dipahami sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh faktor jenis kelamin atau gendernya dan seringkali menjadi puncak dari rangkaian kekerasan berbasis gender yang telah berlangsung sebelumnya. Ruang digital memperpanjang kekerasan yang terjadi di dunia nyata dan dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap penguntitan, pemerasan, dan eksploitasi seksual. Kekerasan yang lain adalah kekerasan seksual dan KDRT. Kekerasan seksual merupakan bentuk penguasaan langsung terhadap tubuh perempuan. Dalam sistem patriarkal, laki-laki sering diposisikan sebagai penentu norma seksualitas. Konstruksi maskulinitas yang menekankan dominasi dapat berfungsi ganda sebagai klaim perlindungan sekaligus sebagai alat kontrol dan teror terhadap perempuan. Laki-laki yang dianggap sebagai pelindung seringkali justru bisa menjadi predator dan menghancurkan kehidupan perempuan. Teologi tubuh membaca kembali pengalaman perempuan. Kontrol dan penguasaan atas tubuh perempuan juga diperkuat oleh teologi tentang perempuan yang dianut oleh orang-orang Kristen. Paham teologi telah mempengaruhi perilaku dan sikap terhadap tubuh dan kehidupan perempuan seperti dari paham-paham bapak-bapak gereja tentang tubuh perempuan, antara lain dari Thomas Aquinas, Augustinus, Martin Luther, dan yang lain. Hal ini diperkuat oleh paham dualisme antara yang rohani dan materi oleh Plato. Dua hal ini berbeda dan saling bertolak belakang, di mana satu aspek yaitu rohani dipandang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Laki-laki mewakili spiritual atau rohani dan karena itu harus menaklukkan dan mendominasi fisik. Perempuan yang disamakan dengan materi atau fisik
dipandang lebih rendah dari laki-laki karena dilihat sebagai yang lebih rohani. Akal mendominasi tubuh seperti laki-laki mendominasi perempuan. Moltmann Wendell dengan Isherwood mengatakan bahwa hubungan antara tubuh dan kekristenan ditandai dengan tubuh yang ditolak, dihina, dibenci, dan dikendalikan. Di tengah dinamika ini, teologi feminis memberikan arah baru tentang teologi tubuh. Teologi tubuh dalam perspektif feminis adalah teologi dari tubuh atau teologi yang mendengarkan tubuh perempuan. Isherwood mengatakan bahwa teologi feminis harus menempatkan pengalaman di jantung teologi ciptaan. Teologi tidak hanya mengakui tubuh sebagai bagian dari pengalaman manusia, tetapi juga menempatkan tubuh sebagai pusat dalam teologi feminis. James Nelson mengatakan bahwa teologi tubuh bukan hanya tentang apa yang dikatakan teologi mengenai tubuh, tetapi tentang bagaimana keberadaan tubuh berpartisipasi dalam realitas Allah dan mencerminkan realitas tersebut. Hal ini dilakukan untuk merekonstruksi pemikiran teologis yang selama ini telah mengalinasi dan menindas tubuh, khususnya tubuh perempuan. Tubuh berkaitan dengan pengalaman untuk mencapai pembebasan. Pengalaman juga digunakan untuk berbicara tentang Allah dan memahami Allah. Teologi tubuh perempuan tidak bermaksud menciptakan agama baru, tetapi mengembalikan makna asli penciptaan manusia. Tubuh perempuan adalah ciptaan Allah, gambar Allah dan ruang spiritual. Isherwood dan Stewart menegaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan menurut gambar Allah. Artinya seksualitas manusia, seksualitas perempuan bukan sumber dosa, melainkan bagian dari keindahan ciptaan. Lucy Irigaray mengatakan bahwa tubuh adalah tempat pewahyuan Tuhan karena tubuh berpusat pada Kristus. Demikian juga Paus Yohanes Paulus II memandang tubuh perempuan sebagai anugerah dari Allah karena perempuan diciptakan dan diterima sebagai sebuah pemberian. Tuhan Yesus sendiri memberikan penghormatan terhadap tubuh perempuan dan mengembalikan martabat, otonomi, dan agensi tubuh perempuan melalui beberapa tindakannya terhadap perempuan. Tubuh juga merupakan tempat di mana roh menyatakan diri. Bahkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuh adalah tempat kediaman Roh Kudus. Penerimaan terhadap tubuh termasuk tubuh perempuan berarti juga penerimaan terhadap Roh Kudus yang berdiam di dalamnya. Sebaliknya, penghancuran tubuh perempuan sama artinya dengan menghancurkan bait Roh Kudus. Tubuh perempuan adalah tempat kediaman Roh Kudus atau bait Allah yang layak untuk diterima, dibebaskan, dan dihargai bersama dengan seluruh pengalamannya. Tubuh laki-laki dan tubuh perempuan memang berbeda, tetapi setara sebagai bait Roh Allah dan juga bait Allah sendiri. Sementara itu, Christy Angel Bauman berupaya membebaskan tubuh perempuan dari konstruksi teologis yang merendahkan dengan menafsir ulang pengalaman tubuh perempuan sebagai ruang perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengangkat pengalaman tubuh perempuan berkaitan dengan menstruasi, kehamilan, melahirkan, menyusui sebagai pengalaman rohani yang memanifestasikan kerjasama perempuan dengan Allah dalam menghadirkan kehidupan. Ia menunjukkan bahwa tubuh perempuan tidak boleh lagi dilihat sebagai sumber kelemahan, tetapi sebagai ruang kudus yang menyimpan narasi ilahi. Dengan demikian, teologi tubuh perempuan bukan sekadar kajian akademik, tetapi gerakan pembebasan. Sebuah upaya untuk memulihkan martabat perempuan melalui pengakuan bahwa tubuh mereka adalah lokus dari perjumpaan dengan Tuhan. Namun teologi yang membebaskan hanya mungkin terjadi ketika perempuan memiliki otoritas penuh atas tubuhnya. Otoritas tubuh adalah kemampuan perempuan untuk memilih, menolak, menentukan, merasakan, menafsirkan, dan mengarahkan hidupnya melalui tubuhnya sendiri. Ketika perempuan kehilangan otoritas atas tubuhnya, maka keputusan-keputusan penting tentang hidupnya diambil oleh orang lain. Disinilah kekerasan dan penindasan berakar.
Simone de Beauvoir menegaskan bahwa perempuan harus membebaskan diri dari status sebagai lian atau sebagai yang lain dan tampil sebagai subjek penuh dalam sejarah. Pembebasan ini memerlukan perubahan struktural, perubahan budaya, dan juga perubahan teologis. Perempuan harus menolak kontrol atas tubuhnya dan merebut kembali otoritas tubuhnya dan menjadikannya sebagai instrumen politik untuk perjuangan hak dan transformasi sosial dengan menantang patriarki dan bias gender. Politik tubuh adalah perlawanan atas objektifikasi tubuh perempuan dengan jargonnya, the personal is the political, yang menarasikan bagaimana perempuan sebagai teks harus mengklaim setiap jengkal tubuhnya dan menolak penguasaan atas tubuhnya. Tubuh bukan tempat penindasan, tetapi tubuh yang bebas. Tempat menjalankan kekuasaan, sekaligus menjadi tempat perlawanan terhadap kekuasaan. Memang akan ada resiko dihakimi sebagai bukan perempuan baik-baik, walaupun perempuan sedang menggunakan tubuhnya dengan otoritasnya sendiri. Perempuan yang patuh adalah konstruksi budaya patriarki dan karena itu harus dihilangkan. Perempuan bisa belajar dari Ratu Wasti yang melakukan penolakan terhadap kehendak laki-laki untuk mengontrol tubuh perempuan. Wasti adalah agen bagi pembebasan tubuh. Ia adalah perempuan yang menolak dikontrol oleh kekuasaan laki-laki dan tunduk kepada sistem yang melihat perempuan hanya sebagai objek visual. Dia mempertahankan martabat tubuhnya dan tidak ingin menjadi alat hiburan atau simbol politik. Tindakan Wasti menegaskan bahwa perempuan memiliki hak atas tubuh mereka, bahkan ketika seluruh sistem berusaha mengklaim hak itu. Wasti adalah contoh penting yang menginspirasi perempuan saat ini. Bagaimana tubuh perempuan yang sering dianggap komoditas politik dapat menjadi ruang perlawanan dan ruang pembebasan. Tubuh secara struktural adalah milik individu yang tidak dapat dialihkan, begitu pula tubuh perempuan. Pihak yang berhak mengelola dan memelihara tubuh adalah si pemilik tubuh itu sendiri, bukan orang lain. Karena itu pemahaman mengenai otoritas tubuh merupakan langkah pertama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Sudah waktunya perempuan belajar berbicara tentang dirinya di luar bahasa patriarki. Perempuan harus menemukan suara mereka sendiri dan melakukan refleksi atas pengalaman mereka. Mereka harus berhenti diobjekkan dan mulai merasakan tubuh mereka sebagai yang kuat, otonom, dan kreatif. Hadirin yang saya hormati, mengapa universitas perguruan tinggi perlu memikirkan politik tubuh? Mengapa akademisi harus peduli pada teologi tubuh? Karena ilmu tidak boleh menjadi menara gading. Ilmu harus berpihak pada manusia atau kemanusiaan. Selama perempuan masih dibungkam dan tubuhnya dikendalikan, maka dunia akademik memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara. Karena itu pembicaraan tentang tubuh perempuan bukan sekedar proyek ilmiah, melainkan bagian dari perjuangan memulihkan martabat manusia. Hadirin yang saya muliakan, hari ini tidak sekedar saya menerima gelar guru besar. Saya juga menerima komitmen untuk terus belajar, terus mengabdi, terus meneliti, dan terus menyuarakan kemanusiaan. Selama tubuh perempuan masih diperlakukan sebagai objek, perjuangan kita, perjuangan saya belum selesai. Selama perempuan belum memiliki otoritas penuh atas tubuhnya, karya akademik kita, karya akademik saya masih harus terus dilanjutkan. Selama teologi masih menempatkan perempuan sebagai pinggiran, kita harus berani menafsir ulang iman kita dengan lebih adil dan manusiawi. Saat ini saya akan menutup pidato ini dengan satu keyakinan, bahwa tubuh perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari gambar Allah.
bahwa tubuh perempuan adalah ruang kudus, bahwa perjuangan membebaskan tubuh perempuan adalah perjuangan memulihkan martabat manusia seutuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.